Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini saya akan membahas dan menyampaikan masalah yang sangat viral pada awal Desember dan pada awal Januari, ya, bahwa di Pantai Tangerang ada masalah-masalah yang menyangkut menurut saya wilayah hukum internasional, ya. Tetapi kita melihat faktanya apa yang dilanggar di wilayah hukum internasional itu. Yang dilanggar yaitu bahwa tanah lambiran Pantai Tangerang ini dari pantai ke laut 1 km, lebar 31 km ke kanan hampir sampai Jakarta, itu dipagerin, ya. Dipagerin, ya, bisa untuk jalan atau sepeda atau motor bisa, ya. Dipagerin, di atas ada jembatannya. Lah, ini oleh masyarakat nelayan di wilayah Tangerang sangat meresahkan, karena nelayan di Tangerang tidak bisa nelayan dengan baik, yaitu tidak bisa para nelayan itu mengayuh perahunya dengan mesin maupun dengan tangan dengan bebas mau menuju ke laut, karena sudah ada pagar-pagarnya itu yang sangat mengganggu hubungan masyarakat nelayan ke perairan luas untuk mencari sesuap nasi bagi anak dan keluarganya. Lah, di sini sebagai rakyat nelayan, ya, di wilayah Tangerang ini harus dilindungi. Rakyat harus dilindungi. Rakyat harus sejahtera. Rakyat harus dilindungi secara hukum dan secara ekonomi. Dan ini harus kita lihat bahwa siapa yang wajib menguasai tanah pinggiran pantai, ya, sepanjang pantai dari Sabang sampai Merauke, ini siapa? Yang menguasai adalah pemerintah, yaitu negara. Negara siapa? Negara adalah pimpinan politik dalam negara itu untuk membuat kebijakan. Bisakah rakyat secara personal itu menguasai wilayah batas pantai itu terkotak-kotak atau di bidang-bidang, kemudian diajukan status hak atas tanah, misalnya HGB, HM, hak pakai dan sebagainya. Nah, ini perlu diteliti secara dasar hukumnya. Apa dasar hukum bisa memagari di sepanjang pantai laut Pantai Tangerang itu? Ya, ini harus dicari landasan undang-undang yang dipakai. Benarkah? Siapa yang menyuruh memagari itu? Punya dasar hukum enggak? Kalau enggak punya dasar hukum, harus dihentikan, karena tanah pantai dari Sabang sampai Merauke ini negara yang menguasai, ya. Dan menurut saya hukum agraria harus berbicara. Saya akan mengusulkan bahwa tanah pantai perlu diperbarui, status hak tanahnya harus diperbarui. Undang-undang pokok agraria harus diperbarui segera, bahwa menurut saya adalah hukum pertanahan di pinggiran pantai dari Sabang sampai Merauke ini harus diatur kembali. Batas-batasnya harus ada, kegunaannya harus jelas, harus untuk kepentingan sosial ekonomi rakyat, bukan personal ekonomi yang kuat, ya. Jangan sampai
ekonomi yang kuat dapat merusak hukum atau tatanan aturan hukum nasional ataupun internasional. Tidak boleh, ya. Jadi ekonomi itu untuk kesejahteraan, mencari ekonomi jangan sampai merusak hukum. Merusak hukum daerah, merusak hukum nasional, merusak hukum internasional. Ya. Kita melihat pagar itu untuk apa? Perlu ini nanti DPR melakukan pengawasan dan interogasi itu dari wakil rakyat. Untuk apa? Rencana apa pemagaran itu? Karena hukum laut, tanah pinggiran pantai ini berkaitan dengan hukum internasional. Ya, hukum laut di batas kontinental, ya. Ini ada aturan. Siapa yang membuat kesepakatan? Hukum batas kontinental ini PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kesepakatan organisasi negara dunia, tidak main-main ini, ya, tidak main-main. Dulu batasnya kurang lebih 3 mil, udah dirubah menjadi 350 mil. Jadi kita ikut senang rakyat Indonesia, karena yang dulu pantainya ini banyak yang masuk laut bebas, ya, ekonomi eksklusif yang bebas, ini berubah menjadi laut dalam. Artinya kapal-kapal luar negeri yang melalui perairan bebas menjadi tidak bebas lagi. Ekonomi eksklusif tidak bisa mengambil kekayaan yang ada batas 350 mil itu. Ya, dengan demikian peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang ekonomi eksklusif dan batas kontinental ini sangat menguntungkan bagi negara-negara yang banyak punya kepulauan, ya. Untuk itu perlu pengaturan hukum pertanahan, ya. Perlu pengaturan hukum pertanahan khususnya daerah tanah pantai, ya, yang menyangkut tentang hukum laut. Segera DPR harus membahas. Undang-undang Pokok Agraria ini dari tahun 60 sampai sekarang belum dirubah, harus dirubah, disesuaikan biar tujuannya untuk mensejahterakan rakyat tercapai. Jangan sampai yang punya ekonomi kuat justru merusak hukum internasional, ya. Ya, jangan sampai, ataupun merusak ekonomi masyarakat maupun ekonomi daerah maupun ekonomi secara nasional maupun internasional. Ya, di sini hukum pertanahan harus ditata. Berapa batas tanah pemilikan tanah secara yuridis, ya, ini perlu diatur baik personal maupun badan hukum. Berapa batas-batas yang boleh dimiliki, ya, ini harus jelas. Dan menurut saya semua tanah-tanah dari Sabang sampai Merauke di pantai dengan batas pantai sampai 350 mil ini tidak boleh dilakukan adanya usaha secara administratif melakukan pensertifikatan, ya. Jadi untuk dimiliki secara pribadi maupun badan hukum, ya, tidak boleh, harus ditolak, ya, tidak boleh, ya, dimiliki tanah batas pantai itu tidak boleh.
itu adalah tetap sampai kapanpun tanah tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh negara. Karena apa? Karena batas ekonomi eksklusif dan batas ekonomi batas kontinental, ya, tentang batas pantai ini negara yang sangat berkuasa. Karena untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Jadi sekali lagi saran saya, perlu ada perubahan atau peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Perlu segera ditinjau kembali dan dirubah, disesuaikan dengan kondisi sekarang baik nasional maupun internasional. Ya, ini perlu. Mosok 1960 sampai sekarang udah hampir 70 tahun. 70 tahun. Ya. Hampir, ya. Ini undang-undang harus saatnya dirubah. Karena perubahan masyarakat ini sangat cepat dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi alam dan kebutuhan untuk kesejahteraan rakyat daerah, nasional maupun kepentingan internasional untuk organisasi kenegaraan secara bersama-sama. Nah, sekarang luas kepentingan tanah yang perlu dibahas, ditegaskan adalah batas perorangan. Ini tidak boleh perorangan mempunyai tanah lebih dari 5 hektar misalnya, tidak boleh. Ya. Misalnya badan hukum negara. Nah, kalau badan hukum negara PT yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, ini juga harus dibatasi. Nanti pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara oleh departemen yang bersangkutan untuk mengelola batas-batas direktur kelautan, perikanan, ya, dan sebagainya. Harus ada batas-batasnya, ya, harus jelas, dan petugas-petugasnya harus ditunjuk dengan jelas, dengan uniform yang jelas, ya. Selanjutnya, kalau itu dimiliki oleh swasta, perorangan boleh memiliki berapa hektar tanah yang dimiliki oleh perorangan. Ini harus jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 dan peraturan dan PP-nya, dalam peraturan pemerintahnya harus jelas, dan peraturan menteri harus jelas. Ini jadi batasnya harus jelas, luasnya harus jelas. Ini kalau nggak jelas, ada peluang, maka bisa mudah diterobos. Hukum itu lemah, ya. Kalau saya melihat pemagaran itu sudah melampaui batas kewenangan yang dilakukan, karena itu yang menguasai adalah negara. Dia telah melanggar kekuasaan negara, ya, baik nasional maupun hukum internasional. Ini melakukan pelanggaran, ya, melakukan penyerobotan hukum baik secara lokal, nasional maupun internasional. Penyerobotan hukum masuk hukum pidana menurut saya. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah yang namanya pidana itu hukum melekat pada subjek. Jadi hukum itu melekat pada orang. Siapa yang melakukan, menyuruh, memagari, membiayai sendiri atau kelompok. Biasanya ini yang namanya ada
tindakan ya hukum yang menyangkut hukum pidana dan kaitannya dengan cuan yang sangat besar, ini biasanya tidak berdiri sendiri, kelompok. Lah, kelompok ini harus dipanggil semua, dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Dia telah merusak tatanan hukum lokal, nasional maupun internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hukum internasional telah dilanggar. Nah, untuk itu perlu dimintai pertanggungjawab, dan kalau itu hukum pidana internasional, bagaimana diterapkan hukuman terhadap pidana internasional. Coba saja lihat, kalau pagar yang dirusak sekarang ini oleh instruksi penguasa tertinggi Indonesia, Bapak Presiden yang terhormat, bagus sekali. Itu kalau sampai itu jadi sertifikat, semua ini disertifikat, lah nanti batas pantai itu akan berubah dari pantai 1 kilometer sampai pagar. Kalau itu dibangun gedung bertingkat, hotel atau perumahan, lalu diberi tempat parkir kapal di dalam gedung itu, baik parkir kapal kecil sama parkir kapal besar. Lah, ini adalah rawan apa? Yaitu rawan penyelundupan. Penyelundupan apa? Penyelundupan itu bisa penyelundupan personal, bisa penyelundupan orang ke dalam wilayah Indonesia, dan penyelundupan barang. Jadi penyelundupan barang ini sangat rawan dengan batas laut antara pantai sama milik rakyat ini, batasnya adalah hanya sebuah pagar gedung. Nantinya ini sangat berbahaya sekali menurut saya. Ini pemerintah harus bertindak, harus menghentikan perizinan yang diajukan oleh masyarakat atau badan hukum yang diajukan, baik dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, harus tidak pandang bulu, harus dihentikan, karena itu bisa merusak tatanan hukum nasional maupun internasional, di mana akhirnya yang dirugikan adalah negara. Misalnya saja, kalau itu secara internasional dulunya itu laut bebas, setelah dipanjangkan 1 kilometer jadi laut tertutup. Jadi kapal-kapal misalnya dari Eropa atau dari Amerika dan sekitar negara-negara di situ mau lewat laut bebas sudah tidak bisa, jadi laut dalam. Nah, ini dirugikan kan? Nah, dirugikan. Untuk itu Indonesia akan sebagai tersangka, ya, telah melakukan tindakan hukum yang merugikan masyarakat di dunia, merugikan negara. Lah, ini hukum internasional harus berbicara dan perlu mengadakan rapat koordinasi antara Menteri Kelautan, ya, antara Pangap, ya, antara Kasal, antara Ketua DPR dan ketua komisinya, dan kementerian-kementerian yang terkait, misalnya Kementerian Pertanahan. Ini segera membahas. Karena apa? Negara Indonesia jangan sampai dilecehkan secara massal oleh negara-negara di dunia ini karena merubah tatanan, ya, ekonomi tingkat dunia, yaitu ekonomi eksklusif, maupun tatanan tentang batas kontinen merubah tanpa persetujuan PBB, mana Indonesia sangat merugikan, harus bertanggung jawab. Nah, ini yang merusak bukan negara atas nama negara,
Yang merusak adalah personal dan badan hukum yang kurang bertanggung jawab menurut saya. Ini perlu segera dilakukan penindakan dan perlu ditata, diatur kembali. Ya, tanah itu harus dikembalikan. Ya, surat-suratnya harus dilakukan pemblokiran karena melanggar tatanan hukum internasional. Jadi pantai itu jangan sampai pantai ini untuk ekonomi rakyat di sekitar maupun internasional bisa dilakukan dilakukan eksplorasi. Ya, ini adalah eksplorasi oleh rakyat dan negara kita. Jangan sampai ya misalnya tanah itu dikuasai oleh badan hukum maupun perorangan, maka nanti bisa ada di wilayah itu ada harta karun, daerah itu ada ekonomi yang peninggalan nenek moyang kita maupun secara internasional ada di situ. Ini milik negara, jangan sampai dikuasai oleh siapa yang memiliki tanah di situ. Ini perlu penataan karena tanah dimanapun yang berada yang dikuasai negara adalah untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus sejahtera yang punya KTP RI, NKRI itu. Selanjutnya, kalau kita melihat perkembangan akhir-akhir ini jadi viral di pantai Tangerang ini, berarti ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya pemagaran yang merugikan masyarakat hukum yang ada di daerah secara nasional maupun hukum internasional, secara nasional dan internasional. Ini telah melakukan pelanggaran. Ini masalah, harus segera dilakukan. Kalau tidak, nanti ada kecaman negara di dunia terhadap pelaksanaan hukum internasional di Indonesia telah banyak pelanggaran. Ini jangan sampai ya. Selanjutnya berarti ada masalah. Ini perlu masalah ini supaya lebih jelas harus dirumus